Selamat datang di channel cerita menjelang malam dalam episode Misteri Hantu Jeruk Purut. Hujan rintik turun perlahan ketika Raka menatap layar laptopnya di sudut kecil redaksi. Jam sudah menunjukkan pukul 22.43, dan hanya ada dua orang tersisa di kantor, dirinya dan satpam yang sering tertidur sambil mendengkur. Ia membaca ulang surel tugas yang baru dikirim redaktur. Subjek: ulasan spesial horor urban legend. Isi: tuliskan ulang kisah hantu jeruk purut. Lengkapi dengan pengalaman nyata, kunjungan lokasi, dan riset mendalam. Deadline: 3 hari. Buat pembaca merinding, redaksi. Raka menghela napas. Ia bukan penakut, tapi bukan juga pemberani yang suka menantang hal gaib. Namun liputan seperti ini adalah kesempatan emas baginya untuk naik jabatan, apalagi jika ia bisa menyajikan versi cerita yang berbeda dari yang sudah beredar. Cuma cerita hantu pastor keliling kuburan kan? Gumamnya. 2 malam kemudian, Raka datang sendiri ke TPU Jeruk Purut. Ia membawa kamera saku, alat perekam, dan senter kecil. Petugas makam sudah tak ada. Ia sengaja datang malam-malam untuk mendapatkan suasana horor yang otentik. Angin malam terasa ganjil, sunyi, namun bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang menekan, seolah ada sesuatu di balik setiap pohon dan batu nisan yang mengintai tanpa suara. Di dekat pohon besar di sisi barat, Raka mulai merekam vlog pendek sebagai bagian dari dokumentasi. Saya sedang berada di TPU Jeruk Purut, tempat urban legend terkenal Jakarta. Konon, seorang pastor tanpa kepala sering terlihat berjalan-jalan, biasanya diikuti oleh 1 orang saja. Saat ia selesai berbicara, ia mendengar langkah kaki mendekat. Tapi hanya 1 pasang langkah. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap kamera, dan saat hendak bicara, ia melihat dari sudut pandang lensa, bayangan hitam berdiri jauh di belakangnya, di antara nisan tua. Setelah berkeliling sekitar 20 menit, Raka menemukan bagian pemakaman yang lebih tua. Nisan-nisan di sana sudah retak, berlumut, dan beberapa bahkan miring ke tanah. Salah satu nisan menarik perhatiannya, berbentuk salib batu dengan tulisan yang hampir hilang. Pastor LDM 1837. Di bawahnya ada simbol aneh yang tampak seperti lingkaran dengan segitiga terbalik dan 2 ekor ular mengelilinginya. Raka mencoba mencatat nama itu, tapi saat ia mengangkat kamera untuk memotret, kamera mati total. Baterai padahal masih 80%. Senter mulai berkedip-kedip. Angin tiba-tiba berhenti. Dan dari balik nisan itu terdengar suara. "Kenapa kau datang sendirian?" Suara berat, nyaris seperti bisikan yang dicampur gema dari dalam tanah. Raka membeku, dadanya bergemuruh. Namun saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Setelah berhasil keluar dari kompleks makam, Raka mengendarai motornya dengan perasaan tidak tenang. Tapi saat ia melewati jembatan kecil dekat pemakaman, ia melihat bayangan di spion, seseorang duduk di jok belakang motornya. Raka hampir menabrak pohon ketika refleks menoleh ke belakang, dan melihat joknya kosong. Namun yang lebih membuat bulu kuduknya berdiri, adalah bau dupa dan tanah basah yang tiba-tiba memenuhi helmnya. Di apartemennya malam itu, Raka mencatat dalam buku jurnal. Hari pertama riset, mungkin aku lelah dan berhalusinasi, tapi suara itu, bayangan itu, terasa nyata. Terlalu nyata, aku akan kembali ke makam besok. Tapi ke bagian yang lebih dalam. Matahari sore menyorot pucat di antara dedaunan tinggi pemakaman Jeruk Purut. Kali ini, Raka datang lebih awal. Ia tidak ingin kejadian semalam terulang tanpa ia bisa mengendalikan situasi. Ia membawa perlengkapan lebih lengkap, kamera dengan baterai cadangan, recorder digital, peta TPU resmi, dan seikat bunga melati. Kalau benar ada roh yang tidak tenang, mungkin bunga bisa jadi bentuk penghormatan, pikirnya sambil memasuki gerbang tua yang berdecit. Raka kembali ke lokasi makam salib tua yang ia temukan semalam. Tapi saat ia menelusuri jalan kecil yang sama, nisan itu tidak ada. Ia menyisir seluruh area barat TPU, membuka peta TPU yang diunduh dari situs resmi, dan mencocokkannya dengan posisi yang ia ingat.
Hasilnya membuat bulu kuduknya berdiri. Makam yang ia lihat malam sebelumnya tidak tercatat di peta. Bahkan jalur ke arahnya seperti menghilang. Namun instingnya mengarahkannya ke satu area kecil di balik pohon waru besar, tertutup semak dan ilalang. Di sana, ia menemukan jejak langkah kecil di tanah basah, seperti baru dilalui seseorang. Dan di ujung jalur itu, nisan itu kembali muncul, Pastor LDM 1837. Saat Raka hendak memotret nisan, ia mendengar suara tumit sepatu berjalan pelan dari arah belakang. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang perempuan muda berdiri diam, mengenakan kebaya lama dan rok panjang model 1940-an. Wajahnya pucat, bibirnya tipis dan kaku, tangannya membawa payung hitam bergagang perak. "Jangan ganggu makam itu," ucapnya tanpa ekspresi. "Kenapa?" tanya Raka gugup. Karena ia tak pernah dikubur di sana. Lalu siapa yang dikubur? Perempuan itu hanya menatap Raka lama, sebelum perlahan membalik badan dan berjalan menjauh, menembus semak-semak dan menghilang. Pulang malam itu, Raka memutuskan mencari informasi dari penjaga makam paling lama di Jeruk Purut. Ia bertemu Pak Somad, seorang pria tua dengan wajah lelah dan tatapan yang seolah menyimpan terlalu banyak rahasia. Ketika Raka menyebut nama Pastor LDM, ekspresi Pak Somad langsung berubah. Ia menutup pintu rumah rapat-rapat sebelum berbicara. "Kamu seharusnya tidak menyebut nama itu, Nak. Siapa dia sebenarnya?" desak Raka. "Dulu dia pendeta Belanda yang datang ke Batavia. Tapi dia hilang sebelum sempat dikuburkan secara resmi. Ada kabar, dia dibunuh saat mencoba menyelamatkan dua gadis yang dijadikan tumbal ritual gelap. Keduanya dikubur secara sembunyi-sembunyi di Jeruk Purut. Roh mereka tak pernah benar-benar pergi." "Dan pastor itu?" tanya Raka lirih. "Dia tidak pernah ditemukan, tapi ada yang melihat kepalanya ditanam terpisah dari tubuhnya. Dan ia terus mencarinya sampai sekarang." Malamnya, saat mengetik ulang hasil wawancara, Raka mencium aroma melati yang sangat menyengat dari jendela apartemennya. Ia berjalan pelan ke jendela dan mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa, hanya jalan kosong dan lampu jalan yang bergetar. Tapi dari dalam lorong apartemennya, terdengar langkah kaki. Perlahan, satu persatu, lalu berhenti tepat di depan pintunya. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai depan pintu, ada jejak kaki basah mengarah ke dalam kamarnya. Dan di atas mejanya, tergeletak bunga melati segar. Raka terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Mimpi itu kembali. Untuk malam ketiga berturut-turut, ia melihat dirinya berjalan sendirian di antara makam-makam tua, diikuti oleh sosok berjubah hitam. Bukan berjalan, sosok itu melayang, tanpa suara. Dan lebih menyeramkan lagi, tidak memiliki kepala. Namun malam ini, mimpi itu lebih jelas. Di akhir mimpi, pastor itu menunjuk ke sebuah lubang tanah gelap, dan dari dalamnya terdengar suara dua anak perempuan menangis. Sejak kunjungannya ke nisan misterius itu, gangguan menjadi lebih sering. Lampu apartemen berkedip sendiri. Rekaman wawancara dengan Pak Somad dipenuhi suara bisikan yang tidak ia sadari saat proses rekam. Lebih buruk lagi, ia mulai kehilangan waktu. Ada momen-momen di mana ia sadar sudah duduk berjam-jam, padahal hanya merasa baru beberapa menit. Dan tiap kali itu terjadi, di tangannya selalu ada jejak tanah dan serpihan daun kering. Seolah, "Aku berjalan dalam tidur. Tapi kemana?" gumamnya. Raka akhirnya mengajak Maya, sahabatnya, semasa kuliah yang sekarang bekerja sebagai penulis lepas bertema mistis, untuk ikut menemaninya ke TPU Jeruk Purut malam hari. Maya adalah satu-satunya yang percaya cerita Raka. Ia bahkan membawa kamera infrared dan pendeteksi EMF dari komunitas horor daring. Mereka menelusuri jalur ke arah nisan Pastor LDM. Namun kali ini, Maya berhenti di tengah jalan. "Rak, kamu sadar gak? Kita gak jalan berdua," bisiknya. "Maksudmu?" Ada langkah ketiga dari belakang. Tapi gak kelihatan siapa-siapa. Raka menoleh. Pohon-pohon di sekitar mereka tiba-tiba terasa terlalu diam.
Udara menjadi lebih berat, nafas terasa sempit, dan saat mereka sampai di depan makam pastor, Maya terdiam. Matanya terpaku ke kamera infrarednya. "Raka, lihat ini." Di layar tampak sosok tinggi berjubah hitam, berdiri tepat di belakang Raka. Namun ketika Raka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba, kamera mati. Senter padam, gelap total. Lalu, terdengar suara berat, bergema seolah dari dalam tanah. "Kau melihat apa yang tidak seharusnya." Mereka berlari keluar dari kompleks pemakaman, namun saat di pintu keluar, tubuh Raka membeku. Pastor tanpa kepala itu muncul. Ia berjalan perlahan, jubah hitamnya berkibar tertiup angin yang tidak terasa. Tubuhnya kokoh, tinggi, dan dari leher yang terpotong, mengucur darah yang tak berhenti, menghitam di tanah kering. Tangan kirinya memegang salib patah. Tangan kanannya menunjuk ke arah Raka. Maya mulai membaca doa, suaranya gemetar. Namun pastor itu tidak menyerang, ia berbalik, lalu berjalan menjauh, menembus gerbang makam dan lenyap ke kegelapan. Malamnya, Raka tertidur karena kelelahan. Tapi mimpi itu datang lagi. Kali ini, sang pastor berdiri menghadapnya, masih tanpa kepala. Namun dari langit malam dalam mimpi itu, terdengar suara berat yang menyatu dengan angin. "Kepalaku hilang, tapi bukan aku yang haus darah. Buka tanah merah. Dengarkan mereka yang dikorbankan." Raka terbangun dengan kaget. Di tangannya, terdapat gumpalan tanah merah basah, padahal kamarnya terkunci dari dalam. Pagi itu, Raka mendatangi kembali rumah Pak Somad, membawa rekaman bisikan aneh dari wawancaranya sebelumnya. Ia memutar ulang bagian yang paling mencurigakan, sebuah bisikan pelan yang muncul tepat setelah Pak Somad menyebut kata, "2 gadis dikorbankan." Bisikan itu berulang seperti mantra. "Buka tanah, di bawah batu bersilang 3. Pak Somad mendengarnya, dan wajahnya langsung memucat. "Astagfirullah, itu bukan suara manusia, Nak." "Apa maksudnya, batu bersilang 3? Tanya Raka. Pak Somad terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Ada tempat yang tidak boleh disentuh, sudut barat TPU, di mana 3 nisan bersilang dalam formasi segitiga. Di sanalah mereka dikubur diam-diam, bukan oleh manusia biasa." Bersama Maya, Raka kembali ke pemakaman sore itu. Mereka mencari formasi batu bersilang 3, seperti petunjuk dari rekaman dan Pak Somad. Maya memotret dari atas dengan drone kecil yang ia bawa. Dan benar saja, di sudut paling ujung TPU, mereka menemukan 3 nisan tua yang membentuk segitiga sempurna. Di tengah-tengahnya terdapat gundukan tanah merah yang tampak lebih segar dibandingkan area lain. Mereka menggali pelan, dan menemukan kain kafan kecil terbungkus rapi, bersama tulang-tulang kecil, pita rambut, serta pecahan botol kaca berisi darah kering. Maya langsung muntah. Raka terduduk gemetar. "Ini bukan sekadar urban legend," bisiknya. Saat senja mulai turun, suasana di pemakaman berubah. Suara jangkrik menghilang, dan udara menjadi sangat dingin. Dari balik pepohonan, 3 pasang mata menyala dalam gelap. Sosok-sosok perempuan dengan wajah rusak, kulit mengelupas, dan rambut terurai panjang muncul satu persatu. Tubuh mereka membusuk, namun mata mereka penuh amarah. "Kami dikorbankan demi kekayaan. Kami dikubur tanpa nama. Kami belum selesai." Maya membaca doa keras-keras, sedangkan Raka hanya bisa berlutut. Namun tiba-tiba, muncul sosok lain. Sosok berjubah hitam, tapi ini berbeda dari sang pastor. Sosok ini lebih tinggi, lebih gelap, dan memiliki kepala, namun wajahnya datar, nyaris tanpa fitur. Hanya ada 2 lubang mata hitam dan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Kaulah yang membuka jalan mereka kembali. Kini tumbal baru harus dibayar." Raka kehilangan kesadaran. Dalam kondisi seperti mimpi, ia melihat kilasan masa lalu. Seorang pastor muda mencoba menyelamatkan 2 gadis kecil dari ritual pemujaan yang dilakukan oleh sekelompok bangsawan lokal yang haus kekuasaan. Namun ia tertangkap dan dipenggal, kepalanya dibawa untuk ritual selanjutnya. Para gadis itu dikubur hidup-hidup,
di tengah formasi batu segitiga. Pastor yang ingin menyelamatkan mereka, menjadi arwah gentayangan yang terjebak antara kebaikan dan dendam. Raka terbangun di kamarnya malam itu. Maya tertidur di sofa, namun di lengan kanannya, ada 3 garis merah, seolah dicakar oleh kuku tajam. Dan di meja kerjanya, terdapat salib patah, yang sebelumnya ia lihat di tangan pastor tanpa kepala. Pagi itu, Raka menghubungi seorang sejarawan tua bernama Ibu Retno, seorang ahli sejarah kolonial Jakarta yang pernah menulis tentang penghilangan tokoh-tokoh gereja semasa akhir abad ke-19. Ia berharap bisa menemukan catatan mengenai pastor LDM yang selama ini tidak tercatat secara resmi. Setelah membaca nama itu, Ibu Retno langsung tegang. Nama itu pernah saya temukan dalam dokumen gereja yang dibakar tahun 1901. Ia adalah satu dari sedikit pastor Belanda yang menentang kegiatan pengukuhan kekuasaan di Batavia lewat ritual kegelapan yang dilakukan oleh elit politik masa itu. Maksudnya, pastor itu tahu ada orang-orang Belanda yang melakukan pesugihan. Tanya Raka, lebih dari itu, ia berusaha menghentikannya, tapi ia justru dijadikan korban. Dan lebih tragisnya, 2 gadis yatim piatu yang ia lindungi, juga ikut dijadikan tumbal. Raka mulai merasakan mimpi-mimpi yang lebih menyakitkan. Dalam tidurnya, ia seperti merasakan sakitnya dikubur hidup-hidup. Napas tercekik, tubuh terkunci. Lalu bisikan itu datang. 1 harus menggantikan, agar 3 bisa tenang. Raka mulai sadar, dirinya ditandai sebagai tumbal pengganti. 3 arwah gadis meminta keadilan, dan agar mereka bisa bebas, harus ada 1 jiwa hidup yang bersedia menebus perjanjian kotor masa lalu. Namun siapakah sosok jahat yang menjaga ikatan perjanjian itu? Raka dan Maya kembali ke area 3 batu bersilang. Mereka membawa bunga, dupa, dan air suci, berharap bisa melakukan bentuk sederhana dari ritual pembebasan yang mereka pelajari dari catatan tua Ibu Retno. Maya membaca doa, Raka menabur bunga, namun saat mereka menyiram air suci ke tanah, tanah itu bergetar. Tiba-tiba, tanah terbuka, dan dari lubang hitam di tengahnya, keluar sosok hitam besar bertanduk. Kalian berani menghapus perjanjian darah. Suaranya seperti gabungan tangisan dan tawa. Tubuhnya bersisik, matanya merah menyala. Di tangannya tergantung 3 kalung rambut manusia. Makhluk itu melayang di atas mereka. Tapi sebelum ia menyentuh tanah, sosok pastor tanpa kepala muncul dari sisi lain. Ia mengangkat salib patah, dan dalam kilatan cahaya, menebas makhluk itu dengan 1 gerakan. Makhluk bertanduk menghilang dalam jeritan. Lalu perlahan, cahaya putih muncul dari tanah. Dari cahaya itu, 3 sosok gadis muncul perlahan. Wajah mereka kini damai, tidak lagi rusak dan dipenuhi luka. Mereka menatap Raka dan Maya sambil tersenyum. Terima kasih. Lalu mereka memudar dalam kabut cahaya, dan suasana TPU Jeruk Purut kembali hening seperti biasa. Sosok pastor masih berdiri di sana. Ia menghadap ke arah nisan miliknya. Lalu, untuk pertama kalinya, kepala muncul di tubuhnya, dan ia tersenyum, sebelum menghilang dalam sinar pagi. Beberapa minggu kemudian, Raka kembali ke tempat itu. Kali ini ia membawa batu nisan kecil bertuliskan, "Untuk 3 jiwa yang tak dikenal, kini telah tenang. Dimaafkan dan dibebaskan." Ia meletakkannya di tengah 3 batu bersilang. Maya berdiri di belakangnya sambil menabur bunga. Dan saat mereka berbalik hendak pergi, suara bisikan terakhir terdengar dari angin. "Kalian telah membayar darah dengan kasih." Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan konten kami. Jika kalian suka jangan lupa untuk like, follow, komen dan subscribe. Sampai jumpa pada episode cerita menjelang malam berikutnya.